Press release kedua dari Ketua Aliansi Sipit Umat atau ASU. Menurut keyakinan saya, Indonesia sudah sampai pada satu kondisi di mana artis dan influencer yang tidak bertanggung jawab dijadiin guru karena guru-gurunya disuruh ngurusin makanan. Dan komedian-komedian materinya dituntut untuk bermoral, sementara pejabat-pejabatnya harus lucu. Dan di mana ulama-ulamanya ngurusin tambang dan para penambang-penambangnya ngurusin negara. Dan di mana ada anak-anak yang harus membuka 19 juta lapangan pekerjaan, sementara kerjanya sendiri dicariin bapaknya. Kok ngono? Kok? Ada safe house katanya, ada uang sekian, ada emas 3 kilo dan lain-lain. Artinya kita masih belum bersih. Ke depan saya harapkan dengan adanya rotasi ini semua teman-teman memperbaiki image bea cukai maupun pajak. Ini gampangannya itu kan ya, omong-omong muluk-muluk. Jadi kita lihat kan beberapa hari terakhir ini ada penggeledahan ke pajak bea cukai oleh KPK. Artinya ada sementara pegawai-pegawai kita yang belum menjalankan kerjaannya dengan lurus, dan baik dengan lurus ya. Artinya masih ada, ya kayaknya ada terima uang tuh, ada yang terima, ada safe house katanya, ada uang sekian, ada emas 3 kilo dan lain-lain. Artinya kita masih belum bersih. Ke depan saya harapkan dengan adanya rotasi ini semua teman-teman memperbaiki image bea cukai maupun pajak. Yang pajak kan kenal lebih banyak kan kali ini kan dibanding pajak bea cukai. Pajak di Kalimantan, bea cukai di sini. Ini terjadi berkali-kali dan sepertinya kalau kita nggak hati-hati akan terjadi terus. Kalau di masa lalu kan pimpinannya nggak kena kan. Ini kita tunggu yang Kalimantan sampai mana prosesnya. Hi brother and sister, please welcome. Udah bagus ya, ke depan bayar pemain ya. Siap Pak Menteri. Bilang bosnya kalau nggak saya sikat itu. Ya jangan. Nanti kampung lu nggak bisa kita paham. perbaiki Pak Menteri. Perbaiki ya. Iya perbaiki. Cuma itu tujuannya biar Betul. Kita terus juga ngerti Pak. Kita kan kalau masyarakat cepat kemarin Pak Budonya marah-marah gitu kan dilihat TV kan gitu kan. Iya, ada laporan sama saya. Katanya yang punya nantang-nantang saya. Katanya Indonesia nggak mungkin berubah. Ya maksudnya kan. Karena bangsa kita bangsa yang gampang disogok. Terus saya mahal kalau gitu. Kasih tahu mereka. Bisa seperti apa yang halal aja. Pak, kita mendengar terdapat informasi permulaan, ini informasi awal bahwa ada praktek bisnis penjualan langsung yang cash base tanpa bayar PPN. Jadi pertama itu merugikan saya karena income dari PPN saya turun, mungkin income dari tax pendapatan juga turun, pajak pendapatan juga turun, dan ini mengganggu harga di pasar sehingga orang yang bermain fair dirugikan. Itu aja, kita akan pastikan ini tidak ada lagi di sini dalam waktu selama 2 tahun ke depan karena amat merugikan kami. Kalau kita lihat katanya di perhitungan kasar kita itu saya kehilangan 4 triliun setiap tahun minimum dari banyaknya praktek seperti ini. Jadi ingin kita perbaiki ini, dan tadi kalau pegawainya sih amat kooperatif, mudah-mudahan bosnya juga sama supaya kita bisa maju bersama-sama. Kalau kata orang saya kan di lapangan selalu ada backingnya. Tadi saya ketemu Menko Polhukam dan berdiskusi dan setuju sudah akan melakukan kerjasama di mana kita akan melibatkan Polhukam, polisi, tentara dan lain-lain supaya backing itu kabur. Utamanya akan kita kejar di rokok ilegal dulu. Mungkin sebulan ke depan akan jalan itu. Kalau bapak-bapak mengerjakan hal-hal sesuai aturan, bapak-bapak ibu-ibu nggak usah takut. Kita akan jaga betul, nggak akan ada pegawai pajak atau bea cukai yang di-abuse, kecuali memang melakukan kesalahan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali keluarkan gertakan maut. Di depan para pejabat pajak yang baru dilantik, beliau buka-bukaan soal borok di internal kementerian.
Menkyu singgung soal temuan KPK terkait uang miliaran dan emas 3 kg di tangan oknum pegawai. Pesannya jelas, kita belum bersih dan citra ini harus diperbaiki sekarang. Nggak ada lagi alasan, saya nggak tahu kerjaan anak buah. Menkyu tegaskan, kalau di bawah ada yang nakal, pimpinan di atasnya bakal ikut dicopot. Solusinya, Kemenkyu bakal pakai AI, Artificial Intelligence, untuk kurangi kontak fisik antara petugas dan wajib pajak. Bye-bye celah suap. Targetnya nggak main-main. Tax ratio harus naik ke 11-12%. Menkyu ngaku sampai susah tidur mikirin target negara ini. Tapi buat pegawai jujur, jangan panik. Menkyu janji bakal pasang badan dan dampingi kalian. Katanya, Anda jangan takut, kecuali Anda salah. Tapi saya yakin dengan bapak-bapak ibu ini orang-orang terpilih semua kan. As I told you that in transparency the market was quite big. I've told myself to the stock market management several months ago to clarify the market from this cooking practice of manipulating prices of shares, but they didn't do anything. So to me, MSCI warning is a good thing because I can write them to clear the market practice toward the better. Are you concerned about a possible downgrade? No, because it's improving the condition. Unless we ignore the MSCI warning until May, then we have to be concerned. But I think the government and every market regulators have taken a proper approach to ensure that before May this year, we will satisfy what the MSCI wanted. So you should be okay. You should be fine. And I think in my country should be okay. We will follow, adhere to the global best practices. Kalau Anda tahu, pajak juga banyak industri-industri liar yang nggak kena pajak. Ada yang saya tahu baja dan bukan batak apa? Barang bangunan ya. Yang pengusahanya dari Cina, punya perusahaan di sini, orang Cina semua, nggak bisa bahasa Indonesia, jual langsung ke klien, cash basis, nggak bayar PPN, saya rugi banyak itu. Nanti kan kita tindak dengan cepat. Ada baja, ada perusahaan bangunan tadi. Kalau baja aja katanya potensinya, kata orang yang sudah insaf, itu setahun bisa 4 triliun lebih. Jadi besar itu, ada banyak perusahaan. Tapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang semiliar itu, yang perusahaan dari asing, full asing, bisa beroperasi di sini. Sementara orang pajak selama ini seperti agak tutup mata. Kalau saya tahu kan mereka pasti lebih tahu dari saya. Yang bea cukai seperti itu juga kita pilih. Jadi kita akan rapikan organisasi pajak dan bea cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Kalau bea cukai ancamannya clear loh dari sana, bahwa kalau nggak bisa betulin setahun, ya betul-betul dirumahin. Jadi saya akan selamatkan supaya 16.000 orang itu tetap bekerja, tapi yang bagus, yang kerjanya, yang jelek-jelek kita akan rumahkan, saya akan kotakin betul. Apakah reorganisasinya nanti setelah Kortex selesai kan Pak? Enggak. Reorganisasi Dirjen Pajak setelah Kortex selesai kan? Kenapa? Seminggu 2 minggu kita beresin. Mereka pikirkan orang-orang yang ngerti bilang Purbaya nggak kerja apa-apa, yang 200 triliun nggak berguna. Tapi Anda lihat sekali kan, dengan clear sekarang bahwa pertumbuhan ekonomi berbalik arah dari 5 ke 5,4, kan lumayan. Ini tertinggi sejak pandemi. Jadi ini mudah-mudahan akan berlanjut terus ke depan, momentum membalikkan arah ekonomi ini. Sebelum saya disikat, saya sikat aja dirjennya sama pajak dan bea cukai duluan. Tapi saya yakin dengan perbaikan orang-orang pajak dan bea cukai nanti ke depan, tax ratio kita akan meningkat dengan signifikan. Ini untuk saya merupakan ancaman yang serius. Karena Pak Presiden bilang kalau bea cukainya nggak betul, tahun ini akhir tahun mungkin diganti dengan apa namanya? SGS. Wah, parah nih gue bilang. Pajak juga sama. Kalau tahun lalu kan pengumpulannya nggak tercapai, saya bisa bilang saya kan menteri baru. Tahun ini saya nggak bisa bilang saya menteri baru. Kalau nggak beres pasti saya yang disikat duluan. Tapi sebelum saya disikat, saya sikat aja dirjennya sama pajak dan bea cukai duluan. Diskon untuk tarif listrik Pak, itu gimana Pak? Apakah ada perbincangan? Daerah mana? Belum sampai ke saya. Belum sampai ke saya.
Itu nanti mungkin kalau itu PLN yang akan nyampein saya seperti apa. Belum, sampai sekarang belum sampai ke saya. Tapi kalau misalnya diminta diskon dari listrik dari Kalau daerah bencana selama masa itu harusnya ada, termasuk kan dana bencana kita itu. Karena mereka juga susah, mungkin juga belum berproduksi kan beberapa tempat, jadi nggak punya uang. Kalau dikasih pengurangan ya wajar aja nanti. Tapi saya belum terima permintaannya. Pak, sisa supaya defisit tahun depan kan udah deket 3 nih Pak. Tadi kenapa nggak nanya? Nanya Pak, emang Dicoret ya? nggak masuk. Nggak ada dicoret, gue dicoret. Jadi gini, saya lihat kan Kamera Pak. kamarnya kan banyak. Jadi gini, saya melihatkan kita melakukan beberapa effort untuk mengurangi pendapatan karena 80 triliun keluar ke Danantara. Ternyata nggak nutup tuh, pendapatan pajaknya dibanding tahun lalu malah berkurang, turun sedikit kan, 1034 lawan 1017 kalau nggak salah income tax-nya. Jadi itu memberi indikasi ke saya, memberi pesan lah kira-kira data itu bisa sih sesuai, nggak bisa. Kalau kita begini terus tahun ini pasti gitu, kurang juga desainnya, by design ya. Jadi dalam waktu sebulan 2 bulan akan kita perbaiki perpajakan kita ya, Ditjen Pajak kita perbaiki, termasuk penggalakan sistem-sistem yang ada, Cortex segala macam, termasuk kita lihat ada nggak orang yang masih main-main, sepertinya masih ada, jadi kita akan beresin. Ya, Ditjen nggak di sini. Ya, tapi saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan Presiden di Hambalang. Dia bilang apakah kita akan mau dikebulin terus oleh pajak dan bea cukai. Itu pesan ke saya dari Presiden. Walaupun dia ngeliat saya tahu untuk penting. Nah itu sarapannya apa Pak pas rapat di Hambalang Pak? Ada praktek under invoicing yang masih besar, yang nggak terdeteksi di pajak dan bea cukai. Dan kebetulan kita sudah galakan kan yang sebelumnya tim 10 dari LNSW udah bagus sekali hasilnya. Saya bisa deteksi beberapa dari sistem mereka ya, dengan analisa yang canggih, masih belum AI sih karena manual betul. Dengan data yang lebih lengkap kita bisa deteksi bahwa beberapa perusahaan sawit melakukan under invoicing ekspor separuh dari nilai ekspornya. Itu akan kita kejar ke depan dan mereka nggak bisa main-main lagi. Kita akan pakai teknologi AI segala macam untuk memastikan semua potensinya kita dapatkan dan nggak bocor. Kalau Anda tahu, pajak juga banyak industri-industri liar yang nggak kena pajak. Ada yang saya tahu baja dan bukan batak apa? Bangunan ya. Yang pengusahanya dari Cina, punya perusahaan di sini, orang Cina semua, nggak bisa bahasa Indonesia, jual langsung ke klien, cash basis, nggak bayar PPN, saya rugi banyak itu. Nanti kan kita tindak dengan cepat. Ada baja, ada perusahaan bangunan tadi. Kalau baja aja katanya potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa 4 triliun lebih. Jadi besar itu, ada banyak perusahaan. Tapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang semiliar itu, yang perusahaan dari asing, full asing bisa beroperasi di sini. Sementara orang pajak selama ini seperti agak tutup mata. Kalau saya tahu kan mereka pasti lebih tahu dari saya. Yang bea cukai seperti itu juga kita pelajari. Jadi kita akan rapikan organisasi pajak dan bea cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Kalau bea cukai ancamannya clear loh dari sana, bahwa kalau nggak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahin. Jadi saya akan selamatkan supaya 16.000 orang itu tetap bekerja, tapi yang bagus yang kerjanya, yang jelek-jelek kita akan rumahkan, saya akan katakan betul. Apakah reorganisasinya nanti setelah Cortex selesai kan Pak? Enggak. Reorganisasi Dirjen Pajak setelah Cortex selesai kan? Kenapa? Seminggu 2 minggu kita beresin. Oh seminggu. Invoicing perusahaan sawit tadi tuh nilainya berapa potensinya? Itu kan kita lihat kapal per kapal. Let's say itu praktek yang biasa mereka lakukan. Saya kan baru dapat 10 perusahaan besar, itu dapat sekitar 50% kira-kira itunya. Kalau
pukul rata ya kira-kira yang total ekspor mereka yang diakui lah separuhnya. Jadi nanti kita beresin mungkin kalau saya nggak tahu level pendidikannya seperti apa, tapi yang jelas kita akan kasih message mereka ke depan nggak bisa begitu lagi kita sikat perusahaan-perusahaan misalnya nggak peduli. Siapa aja Pak? Namanya nanti lah orang nanti dituntut gua. Perusahaan TBK nggak Pak? Baja ya. Gimana Pak? Ya, Baja ada perusahaan baja Cina loh di sini loh, operasi di sini loh. Namanya mungkin beli KTP tapi dia nggak bayar PPN. Nanti kita tadinya mau digerebek tapi nanti deh kita lihat saatnya. Presiden udah tahu ya Pak berarti ya? Presiden juga udah tahu Pak soal perusahaan-perusahaan under invoicing sawit terus baja. Kalau juga. dia lihat gambar besarnya dia tahu bahwa ada invoicing sawit, ada invoicing batu bara. Tapi gimana prakteknya ini ditanyakan bukan urusan dia. Itu bagian saya untuk memastikan saya bisa menjalankan pesan presiden itu berkali-kali. Gua pikir sekarang baru 4 bulan kan di sini. Kalau udah 6 bulan lebih nggak ada implementasi lagi ya berarti gue nggak becus gitu kan dalam penilaian atasan kan. Jadi saya akan pastikan kita bergerak ke arah yang diarahkan oleh pemimpin saya. Pak Purbaya terkait bonus atlet SEA Games kan 500 juta ditambah jadi 1 miliar kata Pak Prabowo, itu dari APBN atau bukan ya Pak? Emang dari mana? Apa dari kantong Pak Prabowo? Enggak, dari APBN. Emang nggak boleh ngomong itu? Kan besok kan mau dibaginya kapan ya? Hari ini Pak jam 3. Oh, dari APBN itu dari dana tertentu ya. Berapa Pak dari Kemenkyu mengalokasikan? Hanya 580 sekian tapi katanya turun jadi 480. Saya detailnya yang tahu itu di Kementerian 480 miliar Pak. Ya. Oke, makasih. Pak berarti DHE 100% itu juga gara-gara praktik undervoicing itu ya Pak? Under invoicing apa? Ya, akhirnya DHE SDA itu ditetapin 100% begitu. Gara-gara itu salah satu alasannya. Enggak, itu karena mereka cuma taruh di situ biasanya mereka taruh di bank kecil langsung kan rupiahin tuh. Pindahin ke bank kecil, langsung beli dolar lagi keluar. Jadi cuma sebentar keluar lagi. Jadi kita ditipu. Sebenarnya saya nggak tahu motifnya kenapa lebih senang di luar. Memang mereka niatnya jelek apa gimana? Kan sebagian juga pinjam uang dari bank Indonesia di Indonesia kan. Kenapa dibawa keluar itu yang agak aneh. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat seperti apa pelaksanaan beberapa bulan ke depan. Nanti kita akan evaluasi terus. Yang jelas kalau ada kebijakan DHE untuk menjaga dolar supaya nggak keluar hasil ekspor tadi, ya kita harus jalankan dengan baik, dengan konsisten, dengan optimal. Kalau enggak, pemerintah yang disampaikan oleh Purbaya itu ditunggu oleh masyarakat. Kalau kepanjangan tangan dari presiden, harusnya semua menteri itu kepanjangan tangan dari presiden. Hanya memang gayanya yang seperti itu seperti pencerahan bagi rakyat, ternyata seperti ada oposisi di dalam pemerintahan gitu, karena jadi rakyat memang sedang butuh itu? Sedang butuh itu, karena siapa lagi yang menyuarakan keinginan rakyat untuk kaya bareng-bareng ya, dan akhirnya Purbaya menyampaikan itu. Di media sosial bahkan Purbaya diterjemahkan sebagai perubahan besar Indonesia Raya. Namanya, itu singkatan Purbaya ya? Ya, perubahan besar untuk Indonesia Raya, walaupun netizen juga menambahkan pelan-pelan Pur, Indonesia belum siap perubahan katanya. Tapi benar kata Zilvia tadi bahwa rakyat menunggu perubahan yang memang dijanjikan oleh Purbaya. Di kontroversi juga saya sempat menyampaikan kan, kalau dengar Purbaya ngomong nih, kelihatannya kita tajir semua bulan depan. Makanya kita aminkan aja ya? Iya, kita aminkan dan kita tunggu